Baqaitu sanataini, Imam An-Nawawi. Ada yang kenal nama Imam An-Nawawi? Nama aslinya Yahya. Yahya bin Murri bin Syaraf. Beliau itu pernah mengatakan untuk memotivasi dirinya, termasuk kalimat afdalul ibadah, seabdul-abdulnya ibadah adalah talabul ilmi, itu bukan dari Rasulullah SAW, tapi dari Imam An-Nawawi, karena kecintaan beliau dengan ilmu. Ceritanya itu baqaitu sanataini, beliau pernah sampai 2 tahun, mendekati 2 tahun itu tidak menyandarkan punggungnya alal ardi. Boten nempelaken punggungnya itu di atas bumi. Maksudnya tidak di dipan, tidak di karpet, tidak di lantai, tidak di ini. Enak banget nih. Nah, enggak. Kenapa? Karena saking saat itu dia sedang cinta sekali untuk menyusun dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Belum genap 30 beliau sudah 10.000 hadis hafal. Dan hafalnya pun mungkin betul-betul hafal yang mendarah daging. Lah kita berapa ini hadis yang sudah hafal? Insya Allah hafal ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, ini paling banyak yang dihafal. Bahkan hadis yang sekiranya belum lengkap sampai derajat hasan, yang dhaif-dhaif itu banyak yang hafal. An-nadhafatu minal iman. Bagus itu kalimatnya. Ya, bagus. Jadi beliau sampai enggak mau menyandarkan karena pingin dang selesai. Saat itu memang butuh sekali ilmuwan hadis seperti beliau. Terus ketika mengantuk dalam menuliskan kitab, tidak seperti sekarang ballpointnya sudah enak ya. Merek tertentu bisa ngantek berlembar-lembar, apalagi pakai laptop sekarang. Copy paste jadi buku, Pak. Yo yang skripsi-skripsi itu. Nah, 3 halaman tinggal blok pas selesai. Beliau tulis pakai pena, penanya pun yang masih model bulu. Setiap celup ke tinta baru nulis berapa baris habis. Celup lagi terus begitu. Sampai ribuan hadis. Dan mendekati 2 tahun itu kalau mengantuk, beliau cukup meletakkan kepalanya ala kutubi, di atas kitab yang dia tulis. Ngeten niki, Pak. Kami yakin jamaah pernah kayak gitu ya. Pas sekolah dulu. Matematika, fisika, wah wes sering kayak gitu. Beliau meninggalkan kesan menuntut ilmunya sampai demikian itu. Nah, lah kita pengajian itu 30 menit bicaranya sikile. Nah, jadi hebat banget. Sehingga kita itu tidak ada apa-apanya. Apalagi ke daerah sahabat tabi'in, apalagi ke sahabat-sahabat semasa Rasulullah hidup. Bahkan mereka punya gelar jaminan surga, kan begitu, Pak? Ya, enggak apa-apa. Sekarang jaminan kita apa? Ketika ditanya kepada jamaah nih, andai kata malaikat Israel nanti waktu duha menghampiri kita, bisa enggak? Bapak Yusuf pinten Bapak sekarang? Oh, 77 itu bonusnya pun kekadahan ya Pak nih. 77. Bapak pinten Pak? 57. Berarti kalau hitungan Nabi ya tinggal 6 tahun lagi kan gitu toh. Oh ya 6 tahun berarti lumayan nih. Untuk bekal lumayan. Kalau yang 17 tahun kayak kula ngeten kan rumangsane jek suwe. Wow, aman ini. Padahal kan enggak. Sehingga kita itu sebetulnya belum punya bekal dan jaminan apa-apa tentang surga. Sehingga doanya bapak-bapak ibu sekalian tadi, qabla salam apa tuh? Yang masyhur. Yang sampai sahabat tabi'in itu menyuruh anaknya mengulang lagi sholatnya, Pak. Kok tahiyat akhirnya kok rodok cepeti apa wis baca doa ini ya? Doa apa itu? Doa apa, Bu? Qabla salam. Allahumma barik lana niku bar niki nggih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jahannam itu surga apa neraka? Neraka. Wa min adzabil
qabri, azab kubur itu nikmat apa sengsara? Fitnah, mahya wal mamat. Fitnah itu baik apa buruk? Buruk. Fitnah Masyihid Dajjal dan fitnah Dajjal. Elek kabeh Pak itu. Dan kenapa doa yang sampai sahabat-sahabat itu mengharuskan membaca itu? Karena merasa penting sekali. Posisi kita itu sebetulnya di situ yang paling cocok, Pak. Coba nih, salah satu jamaah habis ini meninggal. Surga apa neraka menurut Bapak? Wes, itu aja. Kita nih, habis ini datang malaikat Israel, Mas, mengko sak durunge duhur siap-siap ya. Enak banget nggih. Ije enek 6 jam untuk siap-siap. Kan enggak ada siap-siap sebenarnya. Siap-siap itu ketika kita masih hidup dan masih bisa merasakan nikmat taqarrub ilallah, itu siap-siap sebenarnya. Nah, karena kita enggak punya kuncinya surga, database-nya saja kita enggak tahu loh Bapak. Kita itu termasuk enggak sih ya? Enggak ada jaminan. Kecuali asabiqunal awal, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Para Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin, Bilal bin Rabah, belum meninggal aja terompahnya sudah dijamin tuh, sudah ada di surga. Ya. Dan apa kunci yang nikmat sesuai tema kita sekarang, Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah? Namanya birrul walidain. Betul. Ya. Sampai kapan toh birrul walidain Bapak Ibu? Sampai kita meninggal dunia. Sebagian ada bilang sampai kita punya anak. Berarti gantian nih anaknya yang mengabdi sama kita. Ternyata salah satu dan satu-satunya ibadah yang berjalan terus sejak lahir sampai meninggal dunia adalah ibadah untuk menghormati orang tua. Bahkan bab ibadah khusus kepada Allah itu berjalan ketika sudah balik loh Pak. Tapi kalau menghormati orang tua enggak. Sejak kecil dia belum balik pun sudah harus ada tarbiyah, pendidikan untuk menghormati kedua orang tua. Bapak dan ibu. Walaupun ada dalam Al-Quran yang bernama Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ini juga aneh nih. Isa ibnunya Maryam. Maryam seorang wanita. Kenapa demikian? Karena nggak punya ayah Nabi Isa alaihissalam. Cerita itu tidak akan pernah terulang di masa yang akan datang sampai kiamat. Cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang tua sama anak tentang kebaktiannya Ismail kepada Ibrahim, kepatuhannya, tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Walau kemarin di Pasuruan ada bapak yang mengaku bermimpi 5 kali untuk nyembelih anaknya. Ibu yang wegah kan? Walaupun bapak bilang, Bu, saya mimpi sampai 5 kali loh. Nabi Ibrahim cuma 3. Ya tetap nggak akan mau. Ya. Karena tidak akan pernah berulang itu cerita. Cerita Nabi Musa alaihissalam, ya, punya tongkat, hebat itu ya Pak ya. Tongkatnya nggak akan berulang di masa yang akan datang. Wong saat jadi nabi pun tongkatnya itu hanya bisa dipakai ketika atas izin Allah, nggak sewaktu-waktu dipakai kayak kata orang pintar sekarang. Dolan ning pundi mriki niki jenenge kampung napa? Serengan. Iya Pak ya. Kawatan. Terus anak-anak kawatan Nabi Musa saya pengen anakonda, jadi anakonda. Terus pindah ke Melayan jadi ular kobra. Wah, nggak bisa. Terus dolan ning Bengawan Solo membelah, nggak bisa. Wong waktunya aja khusus. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan, membangkitkan. Kan tidak semua sahabatnya terus minta dikabulkan. Enggak. Bayangkan sekarang banyak orang mengaku pintar, tiap hari bisa ngetok ke apa jenenge? Wah, iki kanker ditemuk tangannya. Tanpa dijahit hilang. Langsung bersih. Dan tiap hari, Pak. Tiap hari, Allah. Masa kita juga nggak pakai dasar Al-Quran untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan di antara kita ada yang mendapati kenikmatan kelebihan, dia tidak akan bilang-bilang ke orang lain. Betul. Nah, berdasarkan itu, bahkan Maryam, kalau sekarang banyak ibu-ibu ya mungkin keluar anak
nggak ada bapaknya. Bukan nggak punya, tapi nggak tahu siapa bapaknya. Banyak sekali. Banyak sekali. Maka setiap ada pelajaran tentang pernikahan dini, maka Rasulullah sejak dulu sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Salah satu ibadah yang suruh dipercepat kalau sudah siap adalah salah satunya menikahkan anak perempuan kalian. Kalau nggak nikah cepat, selak nikah dewi, ya Mas ya. Bahaya sekali. Nah, sekarang kembali ke materi. Tidak akan pernah lagi terulang di masa yang akan datang, tetapi pelajarannya bisa kita ambil hikmah. Dan ibadah yang terus-menerus sejak lahir sampai meninggal dunia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dimulai dari apa? Jangan harap Bapak Ibu kita ini ingin mendapatkan anak, cuman kita doktrin untuk takwa, baik di sekolah yang bagus. Nggak mesti, Pak. Banyak orang-orang itu nyekolahkan di sekolah SDIT, SMPIT, Masya Allah, baru setahun sudah hafal juz 29 dan 30. Weh, terus di wisuda, wah terus orang tuanya hadir, terus nangis-nangis. Pasti nyanyikan lagu pakai mahkota. Itu pertanyaan setiap ada wisuda tahfiz. Satu mesti saya sampaikan. Anak-anak kita sudah juz 29 dan 30. Sekarang orang tuanya sudah berapa juz kita menghafal Al-Quran? Ya, ada hubungan garis lurus, Pak. Kita mengharap anak-anak kita itu pintar, ngaji, bagus. Tapi kita diam di tempat. Tahu enggak bahwasanya Allah punya kitab suci Al-Quran? Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu dijaga terus sampai yaumul kiamah. Dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, yang bantu itu Allah langsung, Bapak. Ibu, jadi usia tua tidak ada alasan untuk belajar Al-Quran. Bahkan Rasulullah sampaikan khairukum man ta'allamal Quran. Itu kata Rasulullah. Wa 'allamah. Sebaik-baik dari umatku yang katanya ini nomor 2 setelah Rasulullah sampaikan bahwasanya manusia yang hebat itu bermanfaat. Lalu ada hadis tentang amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Disimpulkan pada satu hadis Bukhari Muslim tadi bahwasanya ilmu yang bermanfaat dan paling bermanfaat itu adalah ilmunya Quran. Sebaik-baik dari umatku adalah mereka yang suka belajar Quran, wa'allamah, dan suka mengajarkannya. Karena banyak yang belajar tapi nggak mesti suka, karena dipaksa. Gitu. Banyak yang mengajarkan Quran tapi nggak suka, tapi karena butuh ma'isyah. Banyak. Nah, jadi ketika mau mendidik anak mulai kapan? Supaya muncul waladun salihun. Semenjak Bapak Ibu kita dan nanti bagi yang mau mantu, ya dikabarkan itu ya, punya anak, ya, mulai ketika menikah. Menikah, perjanjian, ijab kabul, itu ada doa yang membuat kita berharap sama Allah untuk mendapatkan dzurriyyatan thayyibah. Jadi dimulai dari pernikahan. Betul nggak, Pak? Kalau mau punya anak kan dari nikah. Kecuali yang umat Nabi Lut alaihissalam. Yang terjadi pada berapa puluh ribu tahun yang lalu. Dan kisahnya berulang sampai akhir zaman. Nabi Lutnya nggak mungkin berulang. Tapi umatnya masih ada. Mungkin mengikuti kemaksiatannya umat Nabi Lut. Nggak mungkin bapak dengan bapak melahirkan anak. Ya Pak ya? Mas, di depan ya berdoa ya. Coba tangannya pegang ini. Coba. Salaman. Salaman monggo salaman. Stop ya. Terus. Iya Mas. Iya. Lanang aja. Tetapi fenomena itu Masya Allah. Subhanallah ya. Banyak sekali sekarang terjadi. Dan mereka mengaku ini adalah hak asasi. Terus yang kedua dia mengatakan fitrah. Nggak ada fitrah. Sampai sekarang yang namanya selawfu, kecuali Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam, ya, bisa melahirkan, ya itu hadis Arba'in An-Nawawi, hadis tsalits, ya, penciptaan manusia. Bahwasanya dalam 40 hari pertama dalam rahim seorang ibu maka ada nutfatan, setetes air mani. 40 hari pertama. Misal dzalik,
Tambah lagi 40 hari berubah menjadi mubghatan, segumpal darah. Misal dzalik 40 hari lagi dikatakan akan berubah menjadi alaqah, segumpal daging. 120 hari itu dari laki-laki dan perempuan. Lihat ayat-ayat matematika Quran itu, Masya Allah. Kromosom-kromosomnya sudah dihitung oleh Al-Quran. Dan itu pasti bukan buatan manusia. Keren banget kan? Sudah 120 hari. Berarti berapa bulan kalau 120 hari itu? 4 bulan. Cek tuh sekarang dokter kandungan. Ini yang bilang Rasulullah, hadis qudsi 1400 lebih tahun yang lalu. Belum ada kedokteran, Pak. Belum ada USG. Belum ada. Tapi sekarang dicek. Ibu hamil usia lebih dari 3 bulan, mendekati 4 bulan atau lebih, ketika di USG, maka janin sudah ada yang namanya sudah berdetak. Itu enggak sembarangan ilmu, itu enggak mungkin itu dari Rasulullah. Langsung dari Allah Azza wa Jalla. Lalu ketika sudah berdetak itulah artinya sudah dihembuskan ruh oleh Allah Azza wa Jalla, maka ditetapkan kapan matinya. Belum lahir sudah ditetapkan kapan matinya. Rizkinya, baik buruknya, jodohnya, dan seterusnya. Sampai ditetapkanlah ketika si fulan-fulanah itu lahir dari rahim siapa ibunya. Alhamdulillah yang lahir dalam ibu muslimah. Setelah lahir, maka kembalilah dia untuk berjanji mengikrarkan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah, sukses hendak sampai akhir yang baik. Sehingga disebutkan dalam hadis tersebut, ketika seseorang itu dalam dunianya beramal soleh, sampai seorang itu dikatakan ahlul jannah. Jadi ada Pak Joko, ya Pak Joko, ada Pak Joko ini. Jangan, Pak Fulan lah wes. Pak Fulan, Masya Allah, rutin belajar, ngaji, sholat, sampai disebut, iki nek mati melebu jannah ini. Pasti. Sampai orang, jamaah Nur Mirawi, ya Allah, soleh tenang. Tapi ketika meninggal dunia kok ya pas dolan karo konco lawas itu pengusaha jiwa. Terus, monggo niki dicicip sidik, niki ekspor nih, kualitas ekspor. Udah tahu ilmunya, tapi karena kedekatan terus dicicip. Bismillahirrahmanirrahim. Ciu kok nganggo bismillah ya, sudah tahu loh. Setelah itu panas tuh tenggorokannya, kesedak meninggal. Tersebar ke seantero Nurmirah. Pak Fulan meninggal karena ngombe ciu. Seumur hidupnya yang dikatakan alim soleh, pertanyaan kepada beberapa orang akan mengatakan dia meninggalnya su'ul apa husnul, Pak? Su'ul. Tuh. Sedangkan kebalikannya, kalau ada orang yang nakal, udah terkenal, ibu-ibu pengajian disingso di sirkuit, terus pokoknya sholat angel dikandani, pokoknya ikin rokok. Sampai orang-orang mengatakan, wis serah mungkin nih masuk surga. Suatu ketika dia sholat Jumat di Masjid Nur Mirah. Masuk masjid aja, orang-orang pada tanya, iki kesudurung loh masjid. Saking nggak percayanya. Iya kan? Saking terkenal dengan kejelekannya. Benar ketika sholat Jumat, lainnya serampung, DEJ sujud. Pak. Ya nggak akan mikir yang bagus. Loh ya, sholat pisan keturun. Nah, tahu maksudnya Pak? Saking kentalnya dengan label kejahatan, keburukan, kemaksiatan di dunia. Sehingga orang menyebutnya alunar. Tetapi ternyata sujudnya itu meninggal pada saat sholat. Maka Allah katakan fayadkhulaha, maka masuklah dia ke jannah. Coba tuh jamaah Nur Mirah apa cek melabeli dia orang nakal setelah meninggalnya pas sujud juga. Ya Allah, hebat tenan nih. Mendem ini matinya husnul khotimah, kan begitu. Di akhirnya. Jadi awal dan akhir itu memang harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Nah, kembali kepada awal mula kita bisa mempunyai waladun sholih. Maka dimulai dari pernikahan yang baik. Dari situ sebetulnya. Jadi kalau membahas birrul walidain langsung kepada surah Luqman, kita tidak boleh menyekutukan Allah, kita harus menghormati, kita kurang mantep pondasinya. Harus lihat dulu dari pernikahannya. Mau gimana mau nikah aja dari zina, ya gimana, susah. Mau bikin kesebelasan alim soleh kok
Sing dipilih, nah kan harus dimulai dari situ. Setelah itu bahkan saat ibu bapak ini berjumpa dengan suami istri dalam ibadah yang sangat disukai dalam keluarga sakinah, bapak sih beristri Pak? Masih ya? Masya Allah. 77 tahun. Istrinya berapa tahun? Wah, Masya Allah. Ketika Bapak Bapak pos kampling, rondo, jam 3 kuntur. Loh Dek kok dereng sare? Ya wis yuk. Terus terjadilah sunnah Rasul yang sebagian besar kita bilang. Ternyata itu pendidikan dasar kedua ketika ingin memperoleh waladun sholih. Nek kesel-kesel, sisan kesel, nggak bisa. Reget-reget, sisan reget, untuk bariki adus, nggak bisa. Ternyata ada adab-adab khusus dan itu harus dimasukkan pada adab ibadah kita kepada Allah. Bahkan doanya kan keren banget tuh doanya. Ngalahin doa-doa yang lain loh. Ayo doanya apa? Marozak. Oh, Masya Allah. Kan ditutup dengan marozak tanah. Istri, anak-anak itu rezeki bukan? Kadang-kala mau hubungan suami istri mikirnya rozak tanah itu nanti dapat nafkah yang banyak. Apa kaitannya hubungan suami istri dengan gaji? Rozak tanah di situ lebih kepada dzurriyyah. Rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan suami istri kok dasus-dasus wes. Ya. Terus mandi junubnya nggak ikut sunnah. Pokoknya sementing keramas. Nggak ada mandi junub kok keramas. Sekarang kan mindsetnya pengantin itu, yo sampunnya tuku sing akeh. Kenapa harus sampun? Padahal yang dimaksud mandi junub itu adalah menyeluruh. Membasuh semua bagian tubuh. Pesing dibasuh rambut terus ngentek ke sampun. Enggak. Saya kayak gini enak banget, Pak. Ini sepekan itu sampunnya berapa tetes? Jadi enggak, tapi ada adabnya, ada doanya, membersihkan kemaluan dulu dan seterusnya. Terus setelah poin ketiga, saat istri atau ibu hamil. Bagaimana seorang ayah memberi asupan gizi yang halal dan thayyiban. Doanya setiap pagi tolong bisa disampaikan. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu tolong tuh dirutinkan tiap pagi untuk menjadikan diri kita dan keluarga kita dapat semuanya dari bangun tidur sampai nanti mau tidur. Hamil, ibu-ibunya juga sama. Kalau ingin punya waladun salihun ya saat hamil itu kasih asupan-asupan Qur'ani, asupan-asupan langit. Ya. Ibu itu. Dan wahnan ala wahninnya harus diambil sebagai ibadah. Nggak ada seorang ibu hamil 3 bulan loro, 5 bulan lari pagi, 7 bulan iso fitness, nggak mungkin. Tapi wahnan ala wahnin, terus semakin mau melahirkan itu semakin sakit. Dan anak-anak harus tahu kalau mereka lahir bahwasanya pengorbanan ibu itu bukan sekedar sugih bisa sesar, enggak. Dan sesar menurut beberapa ulama malah diharamkan kalau hanya untuk mempermudah kelahiran. Padahal belum jatuh tempo. Belum apa? APL. Ben tanggalnya apik. Terus pas iki mumpung piknik umroh ning Madinah. Yo kelahiran ning kene wae sesar ben KTP anak kita besok Madinah. Keren banget. Nggak bisa. Bahkan dianjurkan seorang ibu gelar syahidnya bukan karena sesar, karena lahir secara normal. Nanti disebutkan loh dalam Al-Quran. Bahkan ketika dikatakan wa fisaluhu fi amaini, itu yang bilang bukan dokter medis, bukan ahli kesehatan, tapi Allah Azza wa Jalla loh. Wa fisaluhu fi amaini. Jadi kalau menyusuinya disapi kalau sudah 2 tahun. Masa ya ora manut kali Allah. Wedi ora ayu meneh, engko bapak ora seneng. Enggak, wis pengin waladun sholihun. Itu mulailah itu bahasa-bahasa Quran kita terapkan. Tur pinter-pinter, Pak. Kami ya wis praktek ngeten-ngeten iki. Jadi istri saat kita sudah menikah, kesepakatan gimana pokoknya sekarang yang keluar saya tok, istri di rumah ngurus anak. Ya muga-muga iso 8 anak ini. Ini baru 2.
Jadi saat menyusui sampai selesai ya, didekap, terus digendong, seterusnya itu kecerdasan anak itu Masya Allah, mantep banget tuh air susu itu. Blang, 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 blang. Baru umur 3 tahun, baru dia bisa mengucapkan kelengkapan bahasa. Itu bacaan sholat sudah hafal semua. Bukan yang berarti membaca secara tertulis, tapi membaca secara hati. Bagaimana seorang ibu kalau sholat itu dijaharkan? Sholat duhur dijaharkan. Untuk tarbiyah diperbolehkan, Pak. Selama tidak ada yang makmum. Ngerti-ngerti budene rawuh, sholat duhur jahar. Aliran ngendi? Sholat duhur banter kabeh. Sampai iftitahnya, tahiyatnya, doa-doa di luar bacaan rakaat sebelum ruku itu dijaharkan. Dan anak main, dolanan, ya, dan seterusnya mendengar itu masuk playgroup itu sudah hafal semua. Jadi jariahnya orang tua itu berjalan terus di waladun sholih. Ibu bapak jangan kaget amal jariah besok terputus, khususnya surah Al-Fatihah. Karena kita banyak menemukan di SD IT favorit Solo. Sebagian 40% lebih orang tuanya belum fasih membaca Al-Quran. Dan yang mendapatkan amalan-amalan jariah sepanjang masa itu ustadz-ustadzahnya, terutama suratul Fatihah yang dibaca terus sepanjang masa selama sholat fardu. Berapa puluh kali itu sehari. Bayangkan kalau itu dari orang tuanya sendiri yang mendidik anaknya ilmu dasar ya dari orang tuanya. Maka orang tuanya harus berilmu, jangan kalah sama anaknya. Jangan cuma nunggu mahkota. Wow, seneng menurut anak bangga dari mana? Kalau kita nggak ikut. Jadi kalau yang di bawah bimbingan yayasan kami itu orang tua juga ikut halaqah. Jadi kalau 6 tahun anak bisa target 5 juz, maka orang tua minimal separuhnya, 2,5 juz. Ya kita anggap ya wis otaknya wis banyak tercampuri ya, mencari nafkah, capek, sibuk dan seterusnya. Oke, dibatasi. Tapi bisa, Pak. Kami punya santri 63 tahun, tidak bisa baca Quran 0. Ketika dibuka Iqra sebelum pakai Al-Husna, dibuka Iqra, itu alif, dia bilangnya, ini garis lurus ya, garis lurus. 0 putul, nggak ada pondasi bacaan Arab. Setahun belajar itu hafal juz 30. 63 tahun loh Pak. Jadi kalau urusan Al-Quran, selama ada niat sungguh-sungguh, yang bantu itu Allah Azza wa Jalla. Pun. Nah, setelah lahir, disusui, lalu tarbiyah. Ingat, pendidikan membuat anak soleh. Tiba-tiba Bapak, Ibu sekalian dapat ilmu hadis Rasulullah SAW. Dari An-Nasai yang berkaitan tentang pukullah anakmu, terutama anak laki-laki. Kalau nggak bisa bangun subuh, dia sudah balik. Lebih baik dipukul daripada dia menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Ngerti-ngerti sesuk dipukul. Des! Padahal sebelum dipukul tidak ada tarbiyah untuk dia. Nggak bisa. Jadi sejak kecil memang sudah kita didik supaya menjadi anak yang berbakti. Baru setelah dia balik mempunyai rekaman-rekaman pelajaran penting selama belum masuk teori. Seperti kalau azan bapaknya pergi ke masjid. Kalau azan ibunya menyelesaikan masalah di dapur, istirahat dulu, ambil air wudhu. Itu fondasi bagus untuk anak-anak. Nah, setelah balik, tahu mana yang benar, mana yang salah, kembali kepada anak tersebut. Ketika dia sudah menikah, maka seorang istri, wanita salihah, sudah terlepas tanggung jawab orang tuanya. Dia harus manut 100% kepada suaminya. Dan jika dia seorang anak laki-laki, maka pengabdian birrul walidain kepada ibu khususnya tidak akan pernah terputuskan. Setelah itu terlewati, baru kita bicara surah Luqman. Baru menyuruh anaknya sholat. Jangan menyekutukan Allah. Ya, terus-menerus kita kasih motivasi untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan setelah tahu ilmunya itu, kapan ilmu itu akan bertahan? Bertahan sampai kita meninggal dunia. Jadi bapak yang sudah 70 tahun, orang tuanya sudah meninggal dunia 20 tahun lebih,
tetap ada yang namanya pengabdian kepada beliau. Anak yang berbakti itu tidak hanya saat orang tuanya masih hidup. Setelah meninggal, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang paling masyhur kan Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nah, jadi ketika sudah meninggal orang tua, kita terus-menerus untuk membuat orang tua kita punya pahala yang mengalir. Diawali dari ketika orang tua meninggal. Jadi ada ilmu yang namanya ilmu apa, Pak? Kalau orang meninggal terus ada warisan, itu apa? Nah, ilmu faraid. Kalau kemarin kalau yang di Nur Mira itu Ustadz Ridho itu, mantap ya. Warisan. Ini masyhur sekali kalau udah meninggal, wes. Pertemuan yang paling ditunggu-tunggu itu ada bekal ditinggal oleh orang tua banyak, apalagi berhektar-hektar sawah, apalagi wah itu bahaya sekali. Kalau anak tunggal nggak masalah. Kalau anaknya 6, wedok telu lanang telu. Kalau nggak punya dasar agama yang baik, susah. Maka orang tua juga harus paham. Yang pun sepuh-sepuh kalau hartanya banyak, siap-siap aja nulis wasiat. Berarti siap mati yang biasanya gitu. Nggak apa-apa, Pak. Nulis wasiat itu penting, salah satu sunnah. Saya umurnya masih ya muda kayak gini, 17 sih. Boleh kok sudah nulis wasiat. Nulis wasiat itu jangan hanya ketika kita disentuh sama Allah tentang zikrul maut. Kan banyak orang yang kemarin naik pesawat terbang terus ada goncangan lalu WA istrinya. Semuanya rahasia-rahasia diketik. Bareng ngono sampai bandara aman dihapus kabeh. Alhamdulillah rung tak kirim. Tapi ketika disentuh sama zikrul maut baru kita ingat yang itu. Enggak perlu. Malah pas sehat-sehat ginilah waktu yang tepat kita untuk menyampaikan apa yang harus diselesaikan oleh penerus kita setelah kita meninggal dunia. Bahaya kalau enggak. Karena mati kan kita nggak tahu kapan, Pak. Nah, sehat meninggal banyak, apalagi yang sakit meninggal, kan begitu. Sampai mana tadi? Oh, Pak. Sampai punti, Bang. Enggak. Jadi, ilmu faraid. Jadi kalau pertama kali sebagai anak-anak itu, tahu orang tuanya meninggal lalu meninggalkan warisan yang belum diwasiatkan, maka harus dihitung berdasarkan faraid, kan begitu. Tapi sebagai anak yang soleh-soleha, itu jangan langsung mikir ke pembagian harta dulu. Mikir orang tuanya. Orang tuanya itu menurut anak-anaknya itu bekalnya udah cukup enggak tuh ketika di alam barzakh. Kalau enggak cukup, jangan semuanya dibagi. Berikan atas nama, ini hartanya orang tua, ini mobil Fortunernya Abah. Berikan ke Yayasan Masjid Nur Mira untuk operasional. Ini peninggalan ayah saya. Coba amal jariah Anda itu. Ora didol, dan cepat didol salah regane murah. Didol dan didum. Itu bukan ciri-ciri waladun sholih. Lihat dulu orang tuanya itu siap enggak. Yang sepuh-sepuh, yang bapaknya masih sugeng ya. Tolong ini juga diperhatikan. Termasuk anak yang berbakti ketika dia melihat bekal orang tua saya sudah cukup atau belum. Kalau tidak, sebagian harta, kalau nggak ada saudara yang di bawah garis kemiskinan, wes sekufu semua. Jadi anak 5 tuh dokter pengacara, ya sudah nggak usah ribet masalah warisan. Kecuali dokter pengacara pemulung. Nah, ini harus diselesaikan supaya saudara kita mungkin ini sebagai salah satu jalan keluar dia bisa beribadah lebih baik lagi dari warisan orang tuanya. Kalau enggak, tolong orang tua kita dilihat. Harta mereka bisa kita gunakan untuk amal solehnya beliau, orang tua kita. Kan amal jariah, terus-menerus mengalir. Jangan doa kita tok, Pak. Hasil jeripayah beliau pun juga kita masukkan ke dalam bekal akhirat. Al-ilmu nafi', shadaqatun jariyah, dan waladun sholih. Kalau satu sudah milik kita. Terus yang sedekah jariah, wakaf, monggo itu tolong diperhatikan sungguh-sungguh kita sebagai anak-anak yang soleh. Lalu al-ilmu nafi', bagaimana kita bisa membuat orang tua punya jariah. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, sudah syuruk deh. Pun ngasar malah.
asar jam 15. Bapak Ibu sekalian saya dirahmati Allah, mugi-mugi kajian subuh Sabtu pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebentar ada pertanyaan dari jamaah. Alhamdulillah sudah jelas semua, Masya Allah, keren ya. Mugi-mugi kita semua yang baik muda maupun sepuh itu termasuk dalam anak-anak penerus yang solih dan solihah. Yang sudah tidak punya orang tua, sudah meninggal dunia, maka teruskan perjuangan. Salah satunya adalah silaturahim kepada semua saudara-saudara orang tua kita. Meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Terus yang ketiga, menyelesaikan amanah yang belum terselesaikan. Yang keempat, cari supaya orang tua kita tidak punya tanggungan yang menghambat hisab beliau di akhirat. Hutang piutang, muamalah, janji yang belum tercapai. Semuanya itu tugas anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, dan termasuk sekarang para pemuda-pemuda ini, Masya Allah, yang giat dakwah, lihat orang tuanya sudah selevel dengan kita. Kalau tidak, tolong jangan apik sendirian. Kadang-kala anak itu lupa yang menyekolahkan siapa, yang melahirkan siapa, yang membiayai sampai dia pintar siapa, sampai bisa hafal Quran siapa. Maka ketika sudah merasa cukup, balikkan itu kepada orang tua. Cari strategi supaya orang tua bisa ikut naik derajatnya karena ilmu-ilmu yang kita terima. Sekarang kita pengajian terus. Ibu ijik dasteran orang nggo jilbab nek nyapu halaman. Piye carane supaya itu tidak terjadi? Bu, ayo toh Bu, pakai jilbabnya. Alah kurning latar itu. Tapi kan nonton. Wong tuwang ini siapa sing meh seneng. Kadang-kadang kan ilmunya enggak nyadar. Bapak-bapak ya tahu auratnya mana bapak itu? Lutut sampai pusar kan? Tapi di masjid jubahan, sarungan, wah koko bagus. Tenis ya cek kadokan cendek ngono kae. Terus ketika dikasih tahu anaknya, Pak, mbok pakai jubah lutut. Sopo sing wis seneng karo aku le wis swidak tahun yo. Bukan masalah seneng enggak seneng, Pak. Tapi itu syariat. Syariat itu berlaku setelah balik dan berakhir setelah meninggal. Jadi wis peyot ya astagfirullah. Apa nggih? Wis sambu lemah lah bahasane. Syariat tetap berjalan enggak? Tetap berlaku. Gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, insyaallah ini bisa menjadi pondasi kita untuk birrul walidain. Berarti PR-nya ternyata banyak nih. Kita tidak sekedar mendoakan, ternyata orang tua kita salatnya masih susah. Ya, wis tak andani ping 12 taat. Nek salat iki ngene-ngene ora kodal. Ya saya cuma jawab, ya coba ping 13. Siapa tahu yang ke-13 itu Allah beri hidayah kepada orang tua kita. Sebaliknya jadi orang tua ngekon anak jilbaban angel, ya terus yang namanya ngajak kebaikan itu enggak boleh melihat hasil. Kita tugasnya mengajak, enggak menentukan. Jadi sampai kapan? Sampai salah satu dari kita meninggal dunia, baru kita cari target dakwah lagi. Allahu a'lam bishawab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta bahagiakanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka membahagiakan kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami keturunan yang saleh dan salehah. Qurrata a'yun, muttaqin, menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, imama, dan mampu memimpin dirinya dalam kebaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib, yang halal, yang Engkau ridhai. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan-amalan kami yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami keridhaan Engkau ya Allah untuk masuk ke jannah-Mu. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar, dan lindungilah kami, jauhkanlah kami ya Allah dari siksaan api neraka-Mu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah dunia kami dunia penuh kebaikan, akhirat kami akhirat penuh ketakwaan. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mudahkanlah kami ya Allah senantiasa memuji Engkau, memuji kebesaran Engkau, Rabbal alamin, Rabb semesta alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Berikanlah kami kenikmatan untuk memahami, mentadabburi, melaksanakan amalan-amalan dalam Al-Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.